Franz Keisepo, pria berkelahiran Wardo, Biak, pada 10 Oktober 1921, merupakan sosok yang sangat berjasa dalam menyatukan Papua dengan Indonesia. Beliau juga merupakan gubernur Provinsi Papua yang keempat. Pada 31 Agustus 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Franz termasuk salah satu orang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada Juli 1946, Franz menjadi utusan Nederlands New Guinea dan satu-satunya orang asli Papua pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Ia menentang keras niat Belanda yang ingin menggabungkan Papua dengan Maluku dan menjadikan Papua bagian dari negara Indonesia Timur. Franz bersikeras bahwa wilayah Papua seharusnya dipimpin oleh orang-orang Papua sendiri daripada dipimpin oleh orang lain. Franz juga mengusulkan agar nama Papua atau Nederlands New Guinea diganti dengan Irian yang berasal dari bahasa asli Biak yang berarti cahaya yang mengusir kegelapan. Hal ini dilatar belakangi oleh kata Papua yang awalnya merupakan sebutan Pua-Pua yang artinya keriting. Franz merasa bahwa sebutan ini merendahkan orang-orang lokal Papua. Pada tahun 1946, ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak. Franz terus memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tanah Papua, meski Indonesia telah resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Karena perlawanannya, dia dipenjarakan oleh Belanda dari tahun 1954 hingga 1961. Pada tahun 1961, Franz Keisepo mendirikan Partai Irian sebagai Indonesia, ISI, yang bertujuan untuk menuntut penyatuan Papua dengan Republik Indonesia. Melalui ISI, Franz membantu pendaratan sukarelawan Indonesia yang diterjunkan ke Mimika. Karena jasanya, beliau terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua. Franz meninggal dunia pada 10 April 1979 dan dimakamkan di Tanah Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Pada tahun 1905, Belanda berhasil menguasai kerajaan Luwu, sehingga Opu Daeng dan suaminya harus meninggalkan kota Palopo dan memilih menetap di Parepare. Di Parepare, beliau aktif sebagai anggota Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sekembalinya ke Palopo, Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo pada 14 Januari 1930. Dirinya kemudian meluaskan perjuangannya yang menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Belanda dan kerajaan Luwu. Hal tersebut membuat dirinya dituduh melakukan tindakan provokasi rakyat untuk melawan pemerintah kolonial dan dipenjara selama 13 bulan. Peristiwa tersebut membuat Opu Daeng Risaju tercatat sebagai wanita pertama yang dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan alasan politik. Tidak hanya Belanda, Opu Daeng Risaju juga melawan tentara Nica. Peran yang ditampilkan Opu Daeng Risaju di Palopo sangat besar untuk melawan tentara Nica. Dirinya membangkitkan dan memobilisasi pemuda. Bukti nyata tindakan dari Opu Daeng Risaju yaitu mendirikan cabang PSII Palopo. Namun, organisasi tidak bergerak banyak saat kedatangan Jepang. Namun, pergerakan Opu Daeng Risaju kembali aktif sampai Nica mengupayakan berbagai cara untuk menghentikannya. Pada masa revolusi, Opu Daeng Risaju dengan pemuda Indonesia melakukan serangan tentara Nica pada tahun 1946 di Sulawesi Selatan. Pada saat itulah terjadilah konflik senjata yang sangat besar. Sebulan setelah penyerangan, ternyata tentara Nica melakukan penyerangan kembali dan berhasil menangkap Opu Daeng Risaju di Lantoro. Penangkapan tersebut membuat Opu Daeng dipaksa berjalan kaki ke Watampone yang berjarak 40 km dengan usia yang tidak lagi muda. Hukuman tersebut membuat Opu Daeng mengalami tuli hingga akhir hayatnya.
pada tanggal 10 Februari 1964 beliau meninggal dunia di Palopo dan dimakamkan di kuburan Raja-Raja Lokoe di Palopo. Pada 10 November 1945 telah terjadi peristiwa besar di Surabaya yang mengharuskan tokoh militer ikut terlibat, termasuk mantan peta dan juga laskar-laskar. Salah seorang tokoh yang ikut andil dalam peristiwa ini adalah Maijen Sungkono. Ia merupakan salah satu tentara peta yang mengikuti pelatihan di Bogor. Tepat pada 9 November 1945 telah dikeluarkan surat ultimatum. Gubernur Suryo sebagai pimpinan Jawa Timur saat itu menyampaikan pesan dari Soekarno yang menyerahkan nasib kota Surabaya kepada warga Surabaya. Suryo pun menyatakan rakyat Jawa Timur tidak akan menyerah. Letkol Sungkono yang telah mendengar perintah Gubernur Suryo pun segera menyusun rencana malam itu juga untuk berperang pada tanggal 10 November bersama dengan para pejuang lainnya. Saat itu, Sungkono masih berumur 31 tahun dan berpangkat kolonel. Ia merupakan salah satu tokoh pendiri BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian menjadi cikal bakal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Saudara-saudara, saya ingin mempertahankan kota Surabaya. Surabaya tidak bisa kita lepaskan dari bahaya ini, ujar Sungkono dalam pidato singkatnya seperti dikutip dari Surabaya 1945, Sakral Tanahku. Pidato singkat Sungkono tersebut disambut dengan deklarasi kebulatan tekad. Deklarasi itu berupa sumpah pejuang Surabaya yang menggunakan semboyan merdeka atau mati. Sumpah tersebut kemudian ditandatangani para komandan termasuk Sungkono. Tidak hanya itu, Sungkono juga berjasa saat pemberontakan PKI Madiun. Saat itu, Presiden Soekarno menyatakan SOB negara dalam keadaan bahaya. Sebab pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948. Lalu, untuk mengatasi pemberontakan PKI, Presiden Soekarno mengangkat Sungkono menjadi gubernur militer Jawa Timur dan pangkatnya dikembalikan menjadi kolonel. Ia memiliki tugas utama untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun. 1 bulan kemudian, pada bulan Oktober 1948, pemberontakan tersebut pun berhasil ditumpas dan keamanan berhasil pulih kembali. Kolonel Sungkono kemudian dilantik menjadi Panglima Divisi 1 Brawijaya, Jawa Timur. Berkat jasa-jasanya terhadap Indonesia, nama Maijen Sungkono pun diabadikan sebagai nama jalan di Surabaya.